Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Studi Al-Quran kita kali ini membahas surah At-Tahrim ayat 9. Ini merupakan sebuah kajian logis. Dibutuhkan akal sehat untuk bisa mengikuti video ini. Jika kita membuka Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 9, maka kita menemukan wahyu Allah sebagai berikut. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Nah, apa yang tertulis di layar kaca Anda ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah. Jadi pada waktu itu Allah berkata kepada Muhammad seperti yang tertulis ini, ya. Berhubung wahyu Allah itu sudah jelas, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah ini pun sangatlah jelas maknanya. Secara sederhana, wahyu Allah ini merupakan sebuah perintah untuk berperang, ya. Perintah ini sangat jelas ditujukan kepada Muhammad, ya. Itu tampak dari kata wahai Nabi, ya. Jadi Nabi yang dimaksud sini adalah Muhammad. Jadi perintah ini ditujukan kepada Muhammad. Akan tetapi wahyu Allah ini juga berlaku bagi umat Islam karena Muhammad adalah teladan yang agung. Umat Islam terpanggil untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi, ketika Muhammad memerangi orang kafir, memerangi orang-orang munafik, bersikap keras terhadap mereka, umat Islam juga harus melakukannya. Ya, nah, ini perintah dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah. Yang diperangi itu adalah orang kafir dan orang munafik. Ya. Yang dimaksud orang kafir di sini adalah orang bukan Islam. Ya. Jadi termasuk di sana orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, ya. Itu yang tidak yang bukan beragama Islam. Sedangkan orang munafik di sini adalah orang Islam yang tidak menghayati iman Islamnya. Ini dikenal dengan istilah togut. Gitu. Nah, orang ini juga harus diperangi. Ya, harus diperangi. Gitu. Nah, terkait wahyu Allah ini sering kita mendengar, ya, bentuk rasionalisasi atau pembenaran diri umat Islam. Ya. Mereka merasa malu dengan wahyu ini, ya. Mereka mengatakan bahwa wahyu Allah ini harus dipahami dengan konteks waktu, harus dilihat dengan makna baru, ya. Konteks waktunya begini, wahyu ini harus dilihat bahwa berlaku pada zaman Nabi Muhammad, ya. Dengan kata lain, wahyu ini sekarang tidak lagi berlaku. Jadi karena yang diperangi itu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Sedangkan makna baru, perang di sini, ya, disuruh perang ini bukan berarti membunuh orang kafir, orang munafik, ya, tetapi memaksa orang kafir ini supaya tidak kafir, ya. Memaksa orang munafik ini supaya tidak munafik, seperti itu, ya. Dan untuk itu orang bisa bersikap keras, seperti itu rasionalisasinya, pembenaran dirinya, ya. Nah, apakah benar rasionalisasi seperti ini? Ya, dapat dipastikan 100% itu salah, ya. Pemaknaan wahyu Allah
dengan konteks waktu demikian, itu membuat wahyu Allah itu mati, dia tidak relevan lagi. Ya, jadi buat apa memenuhi Al-Quran? Begitu. Sedangkan wahyu Allah dengan makna baru itu membuat bahwa wahyu Allah tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Bagi Allah, perangilah orang-orang kafir, ya perang, ya supaya orang kafir tidak ada lagi di muka bumi ini, supaya orang munafik tidak ada lagi di muka bumi ini. Caranya apa? Ya bunuh. Begitu, ya. Kalau tidak murtadkan mereka. Itu. Kalau tidak mereka tidak mau murtad, bunuh. Ya. Nah, itulah makna perang. Nah, kita sampai pada catatan akhir, ya. Dapat dikatakan bahwa surah At-Tahrim ayat 9 itu merupakan perintah perang. Dan perang di sini, ya, perang di sini tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain. Perang ya perang. Ya. Perang itu ya perang. Ini dapat kita baca dalam wahyu Allah, ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Ali Imran 195, An-Nisa 74, At-Taubah 38, At-Taubah 111, Al-Fat ayat 17. Di sana perang yang dimaksud itu adalah perang yang sesungguhnya, membunuh, dibunuh, atau terbunuh. Ya. Jadi kita bisa mengatakan, ya, surah At-Tahrim ayat 9 itu merupakan perintah Allah untuk berperang. Perintah Allah ini ditujukan kepada Muhammad secara langsung, ya. Namun secara tidak langsung juga ditujukan kepada umat Islam. Dasarnya umat Islam terpanggil untuk mengikuti teladan Muhammad. Target dari perang ini adalah orang kafir dan orang munafik. Ya. Orang kafir, orang munafik itu tidak hanya berlaku pada zaman Muhammad, tetapi hingga zaman sekarang. Tidak heran, ya, tidak heran surah At-Tahrim ayat 9 ini menjadi salah satu ideologi terorisme. Para terorisme, mereka mengikuti teladan Muhammad dengan membunuh orang kafir, membunuh kaum munafik. Sehingga tidak heran, ya, perintah perang dari Allah itu masih sangat aktual. Dan karena perintah perang itu aktual, dapatlah dikatakan Islam bukanlah agama damai, bukan agama kasih, tetapi Islam adalah agama perang. Demikianlah kajian logis kita atas surah At-Tahrim ayat 9. Semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.